Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Kristalidia, NIM 181220027. Pada kesempatan kali ini dan pada video ini saya akan membawakan dua materi yang tentunya saya kali ini tidak sendirian untuk membawakannya. Dengan siapa? Kita tunggu aja. Cekidot. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan pengertiannya adalah pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu. 2. Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. 3. Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi beberapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. 4. Pengambil keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. 5. Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Adapun syarat kondisi tidak pasti yaitu ada beberapa alternatif tindakan yang feasible dapat dilakukan. Nilai probabilitas masing-masing terjadi tidak diketahui. Memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti tertentu. Dan adapun bagian-bagian teknik penyelesaian yaitu kriteria maksimal. Pada kondisi ini pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dan berbagi keadaan secara ilmiah. Next ada kriteria maksimin. Pada kondisi ini pengambil keputusan dianggap sangat pesimis atau konservatif tentang masa depan, yaitu hasil terkecil dan setiap alternatif dibandingkan secara alternatif yang menghasilkan nilai maksimal. Dan yang selanjutnya adalah kriteria Laplace. Silahkan Mbak Google, waktu dan tempat saya persilakan. Cekidot. Menurut Wikipedia, transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhana dalam matematika. Jenis transformasi ini merupakan suatu konsep yang penting sebagai bagian dari analisis fungsional yang dapat membantu dalam Lanjut Mbak Google, kriteria realisme. Menurut Bobby141wordpress.com, kriteria ini merupakan antara maximax dan maxmin, antara optimis dan pesimis. Pengambilan keputusan yang tepat biasanya memperlihatkan suatu campuran antara optimisme dan pesimisme. Next, kriteria regret. Check it out. Berikut adalah ringkasan dari Bobby141wordpress.com. Kriteria regret atau kriteria minimax pertama kali diperkenalkan oleh L.J. Savage yang didasarkan pada konsep opportunity loss atau regret. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu peristiwa terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimal. Terima kasih Mbak Google. Dan yang selanjutnya dan yang terakhir adalah pohon keputusan, yaitu adalah diagram pilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. Tujuan menggunakan pohon keputusan ini adalah untuk memudahkan penggambaran situasi keputusan secara sistematik dan komprehensif. Oke, dan yang selanjutnya adalah bab 6, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Suatu keputusan disebut dalam kondisi kepastian apabila hasil dari setiap alternatif tindakan dapat ditentukan dengan pasti. Pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dikarenakan keputusan yang akan diambil didukung oleh informasi yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara tepat atau ekstrak hasil dari tindakan. Dan yang selanjutnya adalah teknik program linier. Agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan teknik program linier, maka ada beberapa syarat yang terpenuhi, yaitu sebagai berikut. Fungsi objektif harus didefinisikan dengan jelas dan dinyatakan sebagai fungsi objektif yang linier. Harus ada alternatif pemecahan untuk dipilih salah satu yang terbaik. Sumber-sumber dan aktivitas mempunyai sifat dapat ditambahkan. Fungsi objektif
dan pertidaksamaan untuk menunjukkan adanya pembatas harus linear. Variabel keputusan harus positif, tidak boleh negatif. Sumber-sumber dan aktivitas mempunyai sifat dapat dibagi. Sumber-sumber aktivitas mempunyai jumlah yang terbatas. Aktivitas harus proporsional terhadap sumber-sumber. Model programming deterministik, artinya sumber dan aktivitas harus diketahui dengan pasti dan seksama. Dalam proses pembuatan model, ada 4 step yang harus dilakukan, yaitu 1. Mendefinisikan masalah. 2. Memformulasikan model. 3. Mengukur kualitas. 4. Implementasi keputusan. Dan untuk definisi variabel keputusan, silahkan Mbak Google. Waktu dan tempat saya persilahkan. Menurut eprints.uni.ac.id, terdapat 3 unsur utama yang membangun suatu program linear, yaitu Siswanto 2007:26. 1. Variabel keputusan. Variabel keputusan adalah variabel yang mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Next, analisis jaringan kerja. PERT dan CPM adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PERT yang memiliki kepanjangan Program Evolution Review Technique, sedangkan CPM merupakan kepanjangan dari Critical Path Method. Selanjutnya adalah teori antrian. Dan inilah contoh-contoh teori antrian, yaitu 1. Pelanggan menunggu pelayanan di kasir. 2. Mahasiswa menunggu konsultasi dengan pembimbing. 3. Mahasiswa menunggu registrasi dan pembayaran SPP. 4. Penumpang kereta api menunggu pelayanan loket penjualan karcis. 5. Pengendara menunggu pengisian bahan bakar. 6. Beberapa produk atau komponen menunggu untuk diselesaikan. Dan sebagai berikut. Dan yang harus dipahami dalam komponen sistem antrian adalah 1. Populasi masukan. 2. Distribusi kedatangan. 3. Disiplin pelayanan. 4. Fasilitas pelayanan. 5. Distribusi pelayanan. 6. Kapasitas sistem pelayanan. 7. Karakteristik sistem lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.